manakala amalan yang dikerjakan seseorang itu tengah mengerjakan sabar, baik itu sabar dalam mendirikan taat maupun sabar dalam menghindari maksiat, bila tajuknya sabar, pahalanya tak ada yang tahu. Seberapa besar tingkat kesabaran dia, keikhlasannya, keistiqamahannya di dalam memegang beban berat ini, berapa lama dia sanggup pegang, dalam kondisi bagaimana dia pegang itu, inilah yang menjadi ukuran pahalanya. Mari kita lanjutkan dulu. Dan adalah sabar itu yaitu permulaan maqam, yakni permulaan martabat orang yang salik, yang menjalani akan jalan tariqat ahlus sufi ini. Ini yang sedang kita bincang ni ialah tariqat ahlus sufi. Tariqat artinya jalan, ahlus sufi ahli sufi, jalan ahli sufi. Sufi orangnya, tasawuf pekerjaannya. Ini jalan yang tengah dijalani orang ahli tasawuf. Apa itu sufi? Orang yang berusaha mengerahkan kemampuannya semua, baik zahir dan batinnya, untuk mentaati Allah dengan mengikuti jalan gurunya, di mana gurunya ini mengikuti jalan gurunya. Ini namanya salikin. Orang-orang yang berjalan mengikuti jalan gurunya, dia ikuti jalan gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Ibnu Ruslan di dalam hikamnya, ada sebuah kitab tasawuf namanya Hikam, karangan Ibnu Ruslan, bukan Hikam karangan Ibnu Athaillah. Ini karangan Ibnu Ruslan. Apa katanya? Awalul maqamat as-sabru ala muradihi ta'ala, wa awsatuha ar-ridha bi muradihi, wa akhiruha an tukarriru bi muradihi. Tuan-tuan, Ibnu Ruslan membuat sebuah teori. Ibnu Ruslan salah satu ikutan kita di dalam salikin. Beliau punya teori. Teori ini manusia yang tengah berjalan menuju Allah, yakni yang tadi sabar di dalam mendirikan taat dan menghindari maksiat. Orang yang tengah berjalan menuju Allah ini, atau yang salik ini, mereka ini akan dihadapkan dengan beberapa perkara besar. Bukan dibiar saja begitu, tak. Mereka akan dihadapkan dengan perkara-perkara besar yang mesti diketahuinya dulu. Perkara itu sebelum datang dia tahu dulu. Itulah jasa sufi. Pendahulu kita, mereka tuliskan itu di dalam kitabnya, lalu kita dapat memahaminya. Bila datang besok rasa yang macam tu, kita dah faham, oh inilah dia yang disebutkan mursyid di dalam kitabnya. Mustilah sabar di dalam kemauan Allah, muradihi ta'ala, kemauan Allah. Di mana kita jumpai kemauan Allah, keinginan Allah, ketetapan Allah? Di syariat, di kitab fiqih. Semua kehidupan ini sudah diatur undang-undangnya di kitab fiqih. Orang yang salikin, orang yang mau menuju Allah, yang tengah berjalan menuju Allah, mestilah dia berdampingan dengan fiqih. Dalam urusan apapun kehidupan ini sudah diatur fiqih. Inilah ciri-ciri orang sufi. Fiqih landasan keberangkatannya.
Bila disuruh dia sabar, sabar dalam apa? Dalam dua perkara. Yang pertama tadi, sabar dalam mendirikan taat. Mendirikan taat itu mendirikan ibadat. Mendirikan ibadat berat rasanya, tapi dia paksakan. Kalau dipakai duit ni dihantar ke anak yatim boleh juga, tapi kan banyak yang bagi makan anak yatim. Nantilah itu berat. Ini harus diterobosnya, mendirikan taat. Kemudian menepis maksiat, itu pun berat. Apa itu maksiat? Macam-macam yang menurut fikih diharamkan. Apa-apa di sini yang diharamkan? Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Diharamkan untuk kamu mayit, bangkai. Jangan makan ayam kalau tidak disembelih secara syar'i, haram, walaupun murah harga dia. Murah tak? Yang tak disembelih secara syar'i. Kalau si Akyong menyembelih, sah tak itu? Si Akyong atau si Apeng, tak sah, walaupun diikutinya terpotong hulqum dan muri, tapi bukan muslim dia, no, tidak sah. Artinya apa? Orang yang salik, yang hendak menuju Allah, bila dia tahu saja penyembelihnya ini bukan muslim, walaupun terputus dua urat hulqum dan muri, tidak akan elok tak makan ayam. Ini orang salikin, orang ni tengah berjalan di level 1. Ada 3 anak tangga yang hendak dijalani orang salikin. Orang ni tengah berjalan di tingkat 1 salikin, bertungkus lumus, memaksa dirinya sehingga mesti ada kesabaran, menjauhi yang dilarang Allah, mengejar yang disuruh Allah. Ini tugas pertama. Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Di fikih, kata fikih, walau sedap, kalau tidak halal, itu ketika tadi mau datang ke sini pakai sarung, pakai kopiah. Kenapa mesti pakai sarung? Kenapa tak pakai blue jean? Kenapa? Lebih kokoh blue jean. Tak santun. Pakaian orang taat, niatkan, di fikih dah diatur, albithu bilibasi taqwa. Pakai kamu pakaian yang pakaian itu kebanyakannya memakainya orang yang takwa, itu pakai. Niatkan itu, fikih menyuruh itu. Maka orang yang memakai pakaian yang cenderung banyak orang takwa memakai dan niatnya pun mengikuti hadis Nabi itu, dia tengah beribadat, dia tengah menjalankan ibadatnya dalam memakai pakaiannya. Tidak ada satu jengkal pun bumi ini yang kosong dari aturan Allah. Itu sudah dituangkan di dalam fikih. Tidak ada satu detik waktu yang kita lewati ini yang kosong dari aturan Allah. Itu sudah dituangkan di dalam ilmu fikih. Maka tugas kita, orang yang salikin, yang pertama menguji kesabarannya dengan mendekati fikih. Nanti bila dia buka fikih akan ada di situ yang disuruh dikerjakan, walau berat kerjakan. Akan ada di situ yang dilarang dikerjakan, walau berat meninggalkannya, tinggalkan. Orang ni as-salikin di level 1. Sebelum pergi kita ke level 2 as-salikin, sekarang yang selama ini agak-agak kita sudah salikin belum?
Amin. Amin. Pak Rusli sudah salikin selama ini. Masalah tingkat 1, 2, 3 ini Pak Ustadz, saya teringat di Ihya Ulumuddin, orang zaman dulu itu berdoa kepada Allah. Ada 2 orang. Yang satu minta kepada Allah istri yang solehah, yang santun, yang lembut. Iya. Yang satu lagi berdoa minta kepada Allah istri yang cerewet, pemarah, segala macam. Yang satu ini karena merasa dirinya tak kuat menghadapi godaan di dalam rumah tangga itu. Yang satu tadi minta istri yang cerewet ini supaya dia senantiasa dapat melatih diri untuk kuat menghadapinya itu. Nah, Pak Ustaz, saya nak bertanya, orang yang pertama ini dia merasa tak kuat, apa diredai Allah, khawatir terjadi nanti pertikaian. Yang satu lagi minta dikasih yang cerewet, apakah ini semacam suatu, ya Allah, tes aku, kira-kira begitu ini. Jadi di tingkat mana ini Pak Ustadz, yang mana sebenarnya yang bagus ini antara 2 tadi? Kalau ditengok dua-duanya sama-sama hebat, sama-sama handal. Terima kasih. Terima kasih. Soalannya jelas ya. Jawabannya ialah kita ni orang yang beriman ni dalam menghabiskan usia ni atau dalam mengisi kehidupan ni, dalam menjalankan ini kaji kita ini kaji tasawuf, dalam mengamalkan Islam, fiqih, tauhid, tasawuf, 3 sekali amalkan. Tapi dalam mengkaji satu-satulah, malam ni pas tasawuf lah ni ya. Nah, nanti dalam pengamalan di fiqih kita ini dibagi 3, manusia ini dibagi 3, baik kepada dirinya, kepada orang lain, dia terbagi pada 3 golongan. Golongan yang pertama namanya ad-da'i, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mengajak orang kepada jalan Allah, baik dirinya, orang lain diajak. Ad-da'i, dakwah, perbuatan itu dakwah. Baru di tahap yang kedua ada lagi mental orang yang lebih kuat, bukan dakwah lagi yang dikerjakannya, tetapi hizbah. Kalau tak kuat, dakwah je lah. Dakwah ni tak beresiko, ajak, melawan dia pergi, dah, nasihatkan itu salah, haram, dosa, melawan dia pergi, dakwah. Semua kita disuruh. Tapi kalau rasa ada lagi kekuatan, disuruh bukan dakwah tetapi hizbah. Di sini orang ini hizbah tu ialah ajak, menolak atau mengelak, datangi. Kenapa tak mau? Apa pasal? Berhujjah, berjanji, kalau awak kalah awak ikut saya ya, ayo kita berhujjah. Hizbah, argumen, ada kekuatan, ada nyali.